Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abdul Wahid bin Ismail. Baik, Imam Abdul Wahid ulama di abad ke-6 tahun 600 yang masuk ke abad ke-7. Beliau meriwayatkan dahulu ada di Mesir seorang laki-laki yang selalu merayakan Maulid tiap tahun. Yasna'u maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam tiap tahun. Nah, dengan yunfiqu malan jazilan, mengeluarkan, membelanjakan dengan harta yang begitu banyak. Namun samping rumahnya tetangganya Yahudi. Yahudi mah di mana-mana selalu nempel nyumpil buat ngancurin Islam. Ya. Yahudi itu tidak akan pernah senang kalau Islam itu maju. Maka Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Walan tarda anka yahud walan nasar hatta tattabi'a millatahum." Yahudi Nasrani tidak akan ridho Islam ini maju, Islam ini bersatu, sehingga mereka Islam harus mengikuti agama mereka. Maka bagaimanapun caranya mereka akan merusak agama Islam. Yahudi kalau ketemu Islam, dalam hatinya pasti ngomong, kapan gua bisa modalin, kapan gua bisa bunuh. Yahudi, jahatnya Yahudi. Al-Maghdub al-Yahud, agama yang dibenci, agama Nasrani. Ad-Dal wa An-Nasar, agama yang sesat, agama Nasrani. Islam ghairil maghdub bi alaihi waladhdallin. Islam tidak dibenci, Islam tidak sesat. Ghairil maghdub bi alaihi waladhdallin. Awal. Nah, Yahudi ini tetangga. Yahudi ini punya istri. Maklum istri mulutnya ember. Bang, ya. Itu kenapa sih tetangga kita, Bang? Diperhatiannya tiap tahun, tiap bulan gini datang nih, dia selalu yunfiqu malan jazilan, selalu mengeluarkan harta yang banyak. Rumahnya dicat, diganti, cat. Mulut dipencet, mulut gede dipencit, cat, bortol, engkol, sako, daun oli, sakoli, semua serba luar biasa. Bajunya yang biasa murah, sarungnya yang biasa murah, pakai bahan bahayas. Bajunya yang biasa diaju, di distro, di sisi trotoar. Orang belinya di mall. Pas datang mall, lu kepo amat sih, biarin lah tetangga kita ini usil amat kata suaminya. Malu kan kalau istri mulutnya begitu batal perempuan ember. Innahu yaz'amu anna nabiyahu ulida fi hadasa. Dia itu punya keyakinan bahwa nabinya Muhammad dilahirkan bulan ini. Farhatan wa karomatan lah, karena dia bahagia, karena dia memuliakan nabinya. Ya sudah. Nah, cuma tetangga yang ada yang berisik amat. Dia tidur. Kata suaminya, malam kan acaranya berarti malam. Masa kata diam. Panama berdua tidur. Di dalam mimpinya, kemudian perempuan tadi yang ngomongin orang tetangga orang Islam yang sedang ngadain perayaan Maulid ngomongin. Entar yang ngomongin Maulid mirip si Eta. Ngomongin Maulid, kenapa sebutkan saya? Ini kan menghambur-hamburkan harta. Kadang-kadang biasanya berkatnya nggak kemakan. Tidak ada istilah mubadzir dalam kebaikan. Maka Imam Abdullah bin Abbas mengatakan, la syarafa fil khair kama la khaira fis syaraf. Ya, kalian bisa lihat di kitab anak ada dikutip di sana, la syarafa fil khair, tidak ada pemborosan. Tidak ada istilah pemborosan dalam kebaikan. Kita tanya, Maulid baik ya? Baik, apapun yang dilakukan dalam Maulid nggak ada namanya pemborosan. Walaupun daging sisa 1 basko, walaupun besek sisa 20, nggak ada pemborosan, bagikan saja. Kapalah khairat bisyaraf, sebagaimana tidak ada kebaikan dalam pemborosan. Tidak ada istilah pemborosan dalam hal kebaikan. Juga tidak ada kebaikan di dalam pemborosan. Semua pemborosan jelek, terkecuali pemborosan di hal kebaik. Tidak ada istilah pemborosan. Dan itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Kata siapa? Pernah. Inna awala sungguhnya orang yang pertama kali merayakan Maulid itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Sayyid Ali Al-Maliki Allah yarham, yang pertama kali Imam Baginda Rasul yang merayakan. Kemudian dilanjutkan dengan perayaan besar-besaran oleh Faizuran kemarin yang tahun 171 Hijriah. Ya, terkutip dalam kitab Al-Wafa Bidar Mustafa.
Imam Samudi. Tuh banyak, nanti ada Wafaul Wafa, karangan Imam Ibnu Jauzi, ada Al-Wafa Bidaril Mustafa, kisah terkait hal-hal yang terjadi di negara Madinah, Bidaril Mustafa. Dia tidurlah, tidur. Gitu. Dalam tidurnya melihat seorang laki-laki yang berwibawa, berkarisma, ya, tidak bersobur, tidak berbid, tapi berkarisma. Tapi berkarisma, keren, alim muhabba, orangnya sangat ditakuti, tapi berwibawa, tapi kan nakut-nakuti. Kalau kita kan nakut-nakuti, mukanya serem kecil. Anak kecil bukannya mesum, malah nangis lihat mukanya, karena penulisnya mirip lala. Agak jilun. Kenapa laki-laki yang berwibawa tadi kemudian masuk ke tetangga yang tiap tahun itu ngadain maulid? Jadi malam maulid, kenapa mimpi ada seorang laki-laki yang berwibawa, bercahaya, dikelilingi, diiring oleh para sahabatnya, masuk ke rumah tetangganya. Di belakang, di luar ada para sahabat. Kemudian perempuan tadi nanya sama sahabat, taqalat li rajulin minhum min ashabi, man hadzal rajul al-jamilul wajhi. Bang, itu siapa sih yang masuk ke tetangga saya, yang tampan, yang berwibawa itu? Kata sahabat yang membawa laki-laki tersebut, jawab, hada Rasulullah. Ini adalah Rasulullah. Mau ngapain bang masuk ke rumah tetangga saya? Yuslima ala ahli wa isurahum li farahihi. Ya, untuk menyelamatkan keluarga tetangga ini, tetanggamu ini, karena tiap tahun merayakan maulid, bahkan harus percaya dan yakin. Wa min akhwasi qiraati maulid syarif huwa amanun tam bidzalika. Imam Ibnu Jauzi mengatakan dari sebagian khasiat merayakan maulid itu Allah berikan keamanan full 1 tahun. Makanya kampung-kampung kalau sudah banyak copet, banyak maling, banyak tuyul, bacakan maulid insya Allah. Masih ada tuyul juga, bukan tuyul kepala hitam, bukan kepala putih, kepala kecil. Tuyul nggak gede, kecil segede tuyul. Kecil nggak gede. Nah, untuk menyelamatkan wajurahu dan menziarahi, karena bahagianya Rasul diagungkan oleh tetanggamu ini yang tiap tahun merayakan maulid. Allah luar biasa. Bang, saya jadi tertarik bang sama itu laki-laki. Kalau buat yukalimuni kita kali itu, kalau saya ngobrol sama dia chatting, terus saya nanya dia mau nggak bang? Balas omongan saya, naam. Pasti mau. Karena Rasul itu orangnya nggak sombong, orangnya tawadhu, silahkan. Ya, kemudian perempuan saya bertugas masuk nyamperin Rasul, kemudian memanggil, ya Muhammad, wahai Muhammad, begitu manggilnya. Rasul menjawab dengan sopan santun, labbaik, pulang tulis, naon bahasanya begitu. Kalau kita kan lain, kalau dipanggil kasar, judulnya kasar. Mana woi, yo. Wah, pasar penajik, dia nyet. Kalau kita samanya begitu, akhlaknya nggak mencontohkan, bukan kalau sampai harus mencontohkan. Badai tuan, bungu, sarang naonnya masak. Masya Allah. Jangan begini, nanti memperlihatkan bahasanya harus lemah begitu sama dulu kita belum menekan, jangan disamain. Sopan santun, pulang harus sopan ya. Kak, lihatin kak. Itu, Mi, gimana kabarnya Mi? Sehat. Mi, gimana kabarnya Mi? Sehat. Itu, Kel balik kita udah Muhammad sehat. Guru papa. Kok papa keringetan? Iya, papa habis ngorek. Papa ngorek lambat. Kirain abah kurang dari mau abah. Itu kayak bawa laptop, laptop. Ini cangkul. Baca WC paling betul. Apanya begitu? Man, gitu kan. Itu macam-macam Rasul luar biasa. Jawabnya apa? Baik, kaget. Sampai perempuan tersebut, tuji boleh misli kita dia. Kenapa kau menjawabku dengan talbiyah, dengan sopan santun, wa ana ala ghairi dini,
wa min a'daik. Aku ini kan bukan agamamu, bahkan aku ini adalah musuhmu. Kata perempuan tadi. Ya Rasulullah, walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyyan. Demi zat Allah yang mengutusku menjadi nabi. Ma'ajabtu nida'aki ila wa qad alimtu anna Allah qad hadani. Tak semata-mata aku menjawab panggilanmu dengan talbiyah, karena aku mengetahui bahwa kau akan mendapatkan hidayah memeluk agama Islam. Maka beliau pun menjerit histeris, berkaca-kaca, kemudian gak bisa ngomong. Di depan Rasul langsung menjerit, innaka la nabiyyun karim. Sungguh engkau ini nabi yang mulia, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh kau ini nabi yang memiliki akhlak yang mulia. Maka Allah sanjung Rasul bukan pintarnya, bukan tampannya, bukan hal yang lainnya. Allah sanjung dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, karena akhlak yang mulia. Kaulah nabi yang termulia. Sungguh sengsara bagi mereka yang tidak mengetahui martabatmu wahai Rasulullah. Umdud yadaka ya Rasulullah, ulurkan tanganmu wahai Rasulullah. Aku akan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadun. Dulu belum wa asyhadu anna, karena Rasulnya ada, berarti wa annaka pakai muhatab, berarti orang kedua karena ada di hadapannya. Kalau sekarang wa anna Muhammadan, Islam. Sudah Islam janji dalam hatinya ahadat isiriha anna ida asbahaka tasaddaqu bi jami'i ma tamliku. Dalam hatinya dia janji, nah kalau gua bangun nanti akan menyedekahkan semua hartanya, akan merayakan maulid. Tuh tadinya moyo, yang nama koyo. Dulu ngomongin orang, sekarang ngomong maulidnya Rasulullah. Kenapa? Bahagia dia dengan memeluk agama Islam, bersyukur dia bisa bertemu dengan Rasulullah. Pas pagi-pagi dia bangun tidur, jelek aja masih ada, pilot masih di sini, mencek orang. Karwa wae, artis kita ngacai mah ngacai kan dia, terus artis semua modal, ngacai, karena belakang orang bete, Natalan. Dia istri suaminya udah pulang dari pasar Bogor, pasar Ramayana. Jauh, turunin. Bisa. Kok turunin. Terus gitu. Beras, turunin. Istrinya bengong gitu. Kang, mali aroka fi himmatin sholihat. Ada apa, Kang? What's up? Ada apa, Kang? Kok saya lihat Kang punya cita-cita yang begitu luar biasa. Bulannya segini banyak, Kang. Dari mana, Kang? Kenapa, Kang? Min ajli ladzi aslam fi al-bariha. Aku begini karena aku bahagia atas Islam semalam. Bingung kan perempuan tadi baru bangun tidur, man kassafa hada sirra rasul. Kang, siapa yang memberitahu rahasia ini, Kang? Aku baru bangun tidur, belum ngomong ke siapa-siapa. Man atla'aka alaih. Siapa yang memperlihatkanmu kepada? Neng, Mama sadar nggak waktu Mama malam mimpi bertemu dengan Rasul, bersyahadat di depan Rasulullah, Papa itu ada di belakang Mama. Mama ngeliat Mama syahadat, Papa pun syahadat. Cuman bangunnya duluan Papa, makanya Papa langsung berangkat. Pakai aplikasi Gojek, Gokar, oke, langsung belanja. Itu uang siapa? Wah, ATM Papa di BCA. Yang Mama belum Pak, digesek Pak. Gesek lagi, gesek, kupret kalau gesek, ada yang gesekan.
Kaget. Menyanyinya, orang Islam pantas setiap tahun dia nggak merasa sayang ngerayain Maulid. Ternyata nabinya santun, ternyata nabinya sopan, ternyata akhlaknya mulia. Makanya orang Islam dari dulu kan, kita baru sekarang memeluk Islam, baru sekarang memeluk semua harta kita habisin buat Maulid. Hikmahnya orang yang baru masuk Islam saja berani merayakan Maulid. Ini kenapa orang yang sudah lama Islam anti Maulid? Bahaya. Yang merayakan Maulid baru memeluk agama Islam. Ini yang baru saja sudah parah nih. Yang kemarin sudah dituliskan merayakan Maulid ini luar biasa. Rugi wa inkaru tifalil Maulid. An-Nabawi Syarif khusrun wa khata'un kabir. Mengingkari atau menyalahkan perayaan Maulid ini adalah suatu kesengsaraan dan kesalahan besar. Wa tarkuhu ma'atamakun minhu firmanun min khairin katsir. Kita mampu melaksanakan Maulid tapi tidak melaksanakan yang meninggalkannya. Ini adalah sama dengan meninggalkan kebaikan yang banyak, terhalang dari hal-hal yang baik. Sama saja menghalangi hal yang baik. Yang sudah biasa laksanakan, yang ingkar abaikan saja. Dia nanti akan merugi di akhir nanti. Jangan katakan bid'ah, jangan katakan salah. Kalau memang nggak senang sama Maulid, silakan senang. Jangan pernah mengatakan barang siapa yang makan berkat Maulid sama dengan makan daging babi. Nauzubillah min. Ini sudah terlalu ini. Tidak bisa didiamkan. Bahaya kalau memang nggak senang ya sudah. Nggak usah ngomong bid'ah masa sedekah bid'ah. Ya, ini kan nggak ada dari Rasulnya, nggak ada dari sisi fi'liyahnya, dari qauliyahnya ada. Kan sunnah itu apa? Mana apa? Qaulul Mustafa, au fi'luhu, au taqriruhu. Sebagaimana terkutip dalam kitab Fathul Mubin, Syarah Arba'in, Imam Ibnu Hajar dan Imam Al-Mughani. Fi'lul Mustafa, qaulul Mustafa, wa fi'luhu, wa taqriruhu. Hal-hal yang diucapkan Rasul, hal-hal yang dilakukan Rasul, hal-hal yang didiamkan Rasul namanya sunnah. Ada yang diucapkan tapi tidak dilaksanakan, ada yang dilaksanakan tapi tidak diucapkan, ada tidak diucapkan, ada tidak dilakukan tapi didiamkan. Itu pun sama sunnah. Ini bayang. Nah, nanti tetangga sebelah biasanya ngomong itu kan dari mimpi. Mimpi tidak bisa dijadikan dalil. Ini dalil dari sisi mimpi. Adapun dalil dari segi Quran, hadis, ijma, para kaul ulama ada banyak. Ya, jangan mengatakan ini kan hanya mimpi, tidak bisa dijadikan rujukan dalil. Itu keliru. Itu hanya mematahkan dan bisa dipatahkan kembali. Itu bukan argumen yang memang ilmiah, tapi semata mereka mengatakan ini takyah. Ini takhayul, ini hurufat, ini mimpi, tidak bisa jadikan rujukan. Biarkan saja, kita doakan mereka, mudah-mudahan Allah berikan taufik wal hidayahnya. Kalau memang mereka bersikeras nggak mau mereka ya silakan, tapi jangan ganggu ya, Islam atau saudara-saudaranya yang merayakan Maulid. Biarkan dari dulu, bahkan jadi hari raya nasional. Di kalender ada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Pemerintah semua merayakan, negara semua merayakan. Kenapa ini? Yang baru kemarin datang ke Indonesia ya, yang cuma mondoknya di Arab Saudi atau di Timur Tengah pulang ke Indonesia tiba-tiba nyalahin Maulid, tiba-tiba nyalahin manaqib. Apaan manaqib? Memang keluar saya suka bakal kata ngomong segala macam dua power dulu. Ngomong itu pakai horde. Padahal kalau ngomongnya jangan begitulah. Kalau memang nggak senang ya silakan. Tapi jangan mencibir, mengganggu hal-hal yang lain. Kan sering ditekankan. Kalau memang mau ngajak agama Islam, serukan dengan kedamaian dan lemah lembut. Sering saya ingatkan, dakwah itu membina, bukan membunuh. Dakwah itu mengobati, bukan melukai. Dakwah itu merangkul, ya bukan memukul. Dakwah itu apa? Merangkul, membina. Ya, jangan melukai, harus mengobati. Gitu. Mudah-mudahan kisah tadi memberikan hidayah kepada kita, memperkuat kepada kita akan maulidnya Rasulullah SAW.